Halo semuanya, perkenalkan saya Danorta Pembre Sugianto, bisa dipanggil Arta, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, jurusan Akuntansi angkatan tahun 2024. Di sini saya ingin membuat sebuah tugas video dari dosen Bapak Asep Iqbal SPD MPD, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengangkat satu topik tentang partisipasi publik, partisipasi digital, dan aktivisme online. Dua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan, sehingga itu adalah satu hal yang hampir mirip sama, karena sebuah partisipasi digital tentunya, ketika Anda menjadi seorang aktivisme sosial tentu saja online, tentu saja Anda secara tidak langsung berpartisipasi dalam ruang lingkup publik secara umum. Jadi, apa itu sebuah partisipasi digital dan aktivisme online? Secara mudahnya adalah bagaimana kita sebagai warga negara, mungkin secara mudahnya warga negara Indonesia, bagaimana kita dalam suatu ruang lingkup publik, kita menyuarakan pendapat kita ataupun bersama berinteraksi dengan orang-orang lain yang ingin menjadi seorang aktivis juga, bagaimana kita ingin menyuarakan masing-masing hak pendapat kita secara online dalam ruang lingkup publik dalam sebuah sistem informasi. Di masa sekarang, tentu saja dengan kemajuan teknologi, sangat mudah bagi kita untuk berinteraksi dari Sabang sampai Merauke. Berbagai orang jenis orang dapat kita temui, berbagai sifat dan juga berbagai tingkah perilaku dan lain sebagainya. Tentunya dalam partisipasi digital dan juga aktivisme online, ada sebuah tantangan, ada sebuah kelebihan, keuntungan, dan peluang yang tercipta. Keuntungan dari sebuah peluang yang dapat tercipta dari partisipasi digital dan aktivisme online adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang berada dalam negara demokrasi, kita dapat menyuarakan pendapat dan juga secara bebas untuk saling berbicara, berinteraksi dengan siapapun, dan juga ingin menilai kepada pemerintah. Kita berharap kita sebagai orang aktivis online, orang yang aktif dalam publik, ingin bagaimana ketika kita menyuarakan pendapat kita dari berbagai orang-orang, kita satukan satu suara kita, dan kita berharap pemerintah dapat menilai dan juga dapat sedikit mengambil tindakan mengenai bagaimana mereka merespon dari pendapat kita. Karena tentu saja sebuah negara ada dan bangkit dan juga bisa jalan karena ada masyarakatnya, dan tentu saja ada pemerintah. Pemerintah tidak akan mungkin bisa menjalankan negara tanpa ada masyarakat dan penduduk yang tinggal di dalam suatu negara tersebut. Maka dengan demikian, itu adalah peluang-peluang yang bisa kita nilai, yang bisa kita kira-kira dapatkan ketika kita ingin aktif sebagai seorang aktivis online, dan kita bisa bertemu dan tentunya dengan orang-orang lain yang mungkin yang juga adalah orang yang sama dengan kita, yang sangat aktif dan juga sangat suka untuk membahas tentang bagaimana politik dalam suatu negara kita. Dan juga ada tantangan yang banyak dari kita ingin membuat sebuah ruang lingkup publik, kita ingin membuat sebuah komunitas aktivis online yang mungkin yang sangat ingin saling mensupport satu sama lain. Tentunya juga ada sebuah tantangan, terutama seperti maraknya hoax sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali, terutama orang-orang yang sudah cukup tua, gen boomer ke atas, di mana mereka sangat mudah untuk tertelan informasi hoax. Penggunaan AI dan juga bagaimana sebuah informasi sangat mudah tersebar sekarang oleh teknologi yang semakin maju, membuat secara tidak langsung semua orang sangat mudah untuk mencerna sebuah informasi palsu, sebuah disinformasi yang ujung-ujungnya dapat menjadi tombak perusak dari integritas nasional tersendiri. Maka kita sebagai kaum muda yang cerdas, berpikiran, dan dapat berpikir secara legal dan logis, tentunya kita harus ketika mendapatkan sebuah informasi, kita mengolah dan juga menelaah terlebih dahulu mengenai informasi yang kita dapatkan. Kemudian kita dapat berkontribusi dan membantu sesama dengan saling meluruskan apa informasi yang telah beredar. Jika ada satu informasi salah, kita bisa membantu dengan meluruskan apa yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya. Dan kesimpulan singkat dari ini adalah bagaimana sebagai orang muda kita harus bisa berpartisipasi secara digital, mungkin tidak harus langsung, tapi kita bisa dengan bersama-sama secara forum online dengan ruang lingkup publik yang disediakan, kita bisa menyuarakan semua hak-hak pendapat kita karena kita berada di negara yang dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tentunya semua orang punya haknya untuk berpendapat. Sekarang mungkin itu saja dari saya mengenai materi singkat kali ini. Terima kasih.